diskusi Anies Baswedan dibatalkan kemarin di Gedung Indonesia Menggugat 8 Oktober. Sebelumnya 29 Juli dulu di Bekasi juga dibatalkan, 6 di Stadion Bekasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang pelanggaran kampanye menuju 2024 yang harus dibatalkan, atau ini hanya spesial khusus Anies Baswedan maka no tempat untuk berkegiatan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kampanye itu tidak diperbolehkan alias dilarang sebelum tiba masa kampanye. Tetapi menyapa masyarakat, berkonsolidasi, apalagi berkegiatan itu boleh-boleh saja. Hanya saja kemarin semua kaget, Anies Baswedan dibatalkan yang sebelumnya itu diperbolehkan untuk menggunakan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Apakah juga sama seperti yang terjadi di Bekasi 29 Juli kemarin. Pertama kita baca di Tempo, Anies Baswedan dilarang masuk Gedung Indonesia Menggugat Bandung. Begini penjelasan Pemprov Jakarta. Pemprov Jabar Jakarta. Jadi ada sebuah alasan, reasoning Pemprov membatalkannya. Selanjutnya kita lihat di CNN Indonesia, acara diskusi Anies di Gedung Indonesia Menggugat mendadak dibatalkan. Dan selanjutnya kita baca di Kompas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat buka suara soal pelarangan acara Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di CNN, kemudian nanti kita campurkan dengan yang lain. Acara diskusi Anies di Gedung Indonesia Menggugat mendadak dibatalkan. Sebuah judul yang pasti kalian pengen tahu. Jakarta, CNN Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat dikabarkan membatalkan secara mendadak acara diskusi yang sedianya dihadiri oleh bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung pada Minggu. Kabar membatalkan diskusi Anies ini disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq. Padahal menurut Maman, acara yang semua bakal digelar Gedung Indonesia Menggugat itu telah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat. Namun pada Sabtu malam 7 Oktober sekitar pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan, ucap Maman dalam keterangannya kepada CNN Indonesia. Dia mengaku heran dengan pembatalan tersebut. Menurut Maman, hingga kini pihaknya belum menerima surat tertulis pembatalan acara diskusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi, saatnya perubahan itu. Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara, ucap dia. Menurut dia, Gedung Indonesia Menggugat merupakan ruang publik dan kerap digunakan berbagai acara oleh masyarakat dan berbagai organisasi. Maman menganggap pembatalan diskusi yang akan dihadiri oleh Anies juga bukan keputusan resmi karena tak menggunakan surat. Dia menilai keputusan Pemprov Jabar sebagai tindakan menghalang-halangi, represif dan tidak adil. Maman oleh karena itu memandang penurunan indeks demokrasi di Jawa Barat menurut sejumlah hasil survei tak keliru, dan hal itu dilakukan pemerintah sendiri. Dan Jawa Barat, ini CNN Indonesia telah menghubungi PJ Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin lewat pesan singkat dan telepon, namun hingga berita ini tertulis yang bersangkutan belum merespon.
Sementara itu diberitakan Pemprov Jabar melalui Kadis Patbur Jabar Pendidikan mengklarifikasi terkait dengan pelarangan tersebut. Gini kronologinya. 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini saya mendapatkan telepon dari Ibu Yuningsih, anggota Komisi 2 fraksi PKB, dan mengatakan bahwa bisa nggak gym dipakai. Boleh Bu, dipakainya untuk apa? Saya bilang untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia, judulnya gitu kurang lebih, kata Benny pada Detik. Oke, boleh, mangga silahkan, tapi enggak ada kegiatan politik ya, enggak. Itu pure diskusi antara mereka, Pak, katanya. Benny juga membenarkan jika panitia secara acara melayangkan surat kepada pihaknya untuk penggunaan gedung ini. Menurut Benny, panitia melanggar kesepakatan karena memasang baliho Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dari pihaknya pun memberikan imbauan kepada stafnya agar menurunkan baliho tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gedung Indonesia menggugat. Ya, ruang publik untuk semuanya. Pada awalnya diberikan izin, tetapi selanjutnya di-cancel dengan berbagai alasan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, taruhlah yang mewakili dari Pemprov Jawa Barat, itu perlu konsisten dalam hal ini. Kalau memang Mas Anies tidak diperbolehkan, maka nanti Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo juga tidak diperbolehkan menggunakan hal itu. Alasan yang muncul itu kan karena ada berbagai bendera atau simbol yang menampilkan Mas Anies Baswedan. Jadi juga sama nanti ketika Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar menggunakan lokasi gedung Indonesia Menggugat, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau hal ini kemudian konsisten untuk ketiga-tiganya, maka cancel kemarin it's okay. Tetapi nanti kalau tidak, itu akan menjadi semacam ketidakadilan dari pemerintah provinsi kepada taruhlah para calon orang nomor 1 di negeri ini. Kemudian yang kedua, apakah hal ini kalau dibandingkan dengan keberadaan para capres, misalkan ketika di UGM atau di lokasi-lokasi lainnya, itu sama atau tidak? Lah disinilah sebetulnya tema kampanye itu kan harus memenuhi kumulatif ya. Misalkan ketika ada gambar Mas Ganjar, Mas Anies, atau hanya Pak Prabowo, tanpa misalkan pilihlah saya, itu sebetulnya belum memenuhi unsur kampanye. Kalau kita ngomong regulasi Undang-Undang 7 2017 ataupun mungkin regulasi yang lain. Tetapi kalau kita super sensitif gara-gara ada yang namanya calon, misalkan calon Mas Anies sama Mas Muhaimin atau Mas Ganjar sama misalkan Pak Prabowo, kemudian langsung kita menolak, itu menurut saya menerjemahkan yang tidak pada tepatnya, bahwa berbicara kampanye itu adalah kumulatif yang tidak boleh satu dengan yang lainnya dipisahkan. Sehingga menurut saya ini siapapun ya, termasuk Pemprov Jawa Barat, perlu super hati-hati, dan ini juga perlu dibaca secara serius seksama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang lain, supaya tidak blunder. Nanti tahu-tahu kemudian orang yang berbeda dengan afiliasi politik dengan pemerintah, taruhlah pemerintah provinsi, kemudian dibubarkan. Tapi mereka yang ada hubungannya dengan pemerintah provinsi kemudian dibiarkan. Ini menurut saya membahayakan. Karena kalau kita melihat seperti di Gajah Mada kemarin, di situ ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies tampil, dan kalian juga bisa melihat berbagai bukan alat peraga ya, gambar-gambar Mas Anies, Mas Ganjar sama Pak Prabowo ada.
Memang perbedaannya ketika di Jawa Barat ini adalah tidak dalam satu momentum. Tetapi kan suatu saat nanti pasti Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar itu akan menggunakannya. Apalagi Gedung Indonesia Menggugat identik dengan Bung Karno. Gedung identik dengan bagaimana Bung Karno menggugat pada waktu itu, pada waktu sistem pemerintahan Belanda dahulu. Kemudian yang ketiga, dalam pengantar tadi saya katakan pada 29 Juli Mas Anies juga di-cancel ketika senam bersama di Bekasi. Tema-tema ini tema-tema yang selalu hadir dengan Mas Anies Baswedan. Tapi mengapa kita tidak membaca tema-tema tersebut untuk Pak Prabowo ataupun untuk Mas Ganjar? Apakah memang ini hanya terjadi untuk Mas Anies Baswedan? Pak Prabowo sama Mas Ganjar tidak melakukan atau memang dibiarkan? Ini yang menjadi perlu klarifikasi kepada semuanya supaya nanti ini bisa menjadi equal di hadapan publik, di hadapan pemerintah dan lain sebagainya. Meskipun kalau menurut saya bahwa seandainya semakin seseorang semakin digencet, itu akan menjadi perhatian publik itu lebih. Kita melihat ya, pada waktu PDI Perjuangan pada sekitar 98-99 digencet terus oleh Orde Baru pada waktu itu, perhatian masyarakat terhadap PDI Perjuangan lebih. Begitu sih kita masih ingat pada waktu Pak SBY 2004, temanya adalah konflik dengan pemerintah Bu Megawati. Ketika digencet, maka kemudian Pak SBY pada waktu itu mendapatkan perhatian dari publik. Daripada nanti menyesal, ini kemudian menjadi evaluasi bersama. Seandainya ini dilakukan untuk Mas Anies, juga harus untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.